Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza sururan lil muslimin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya anni ara fil manami. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini kita semua masih diberikan rahmat, nikmat, karunia yang tidak terhingga, terlebih nikmat badan yang sehat. Berapa banyak orang di luar sana yang ingin sehat tapi ternyata sakit, dirawat di rumah sakit, bahkan sudah lama di rumah sakit. Dan lebih daripada itu, hingga detik ini nikmat yang agung, nikmat yang besar masih Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Kita bukan keturunan seorang nabi, bukan keturunan seorang ulama, orang tua kita pun mungkin bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan. Tetapi berkat rahmat nikmat karunia Allah, Allah anugerahkan nikmat yang besar berupa iman dan Islam ini. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita senantiasa sampai hingga ajal menyebut kita semua. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya dari atas mimbar ini khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk hadirin jamaah salat Idul Adha sekalian. Marilah kita terus berusaha sekuat tenaga selama nyawa masih di kandung badan, selama nyawa masih di dalam raga, untuk senantiasa kita
tingkatkan iman dan takwa, iman dan amal soleh, ibadah sembah bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan modal iman, hanya dengan bekal amal ibadah, amal soleh, sembah bakti kepada Allah, kita akan mencapai kebahagiaan hakiki kelak ketika kita pulang kembali menghadap Rabbul Izzati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berbicara tentang hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, ini sekaligus sebagai momen supaya kita mengingat kembali tentang sejarah atau peristiwa agung, peristiwa besar, bahkan peristiwa yang sangat mulia dan istimewa, sehingganya peristiwa ini Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Yakni peristiwa Nabi Agung, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa tersebut telah memberikan suatu perintah, suatu cobaan dan ujian untuk mengukur sebesar apa, setinggi apa, setebal apa keimanan Nabi Agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Karena salah satu bentuk Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa seorang hambanya adalah dengan memberikan cobaan dan ujian wa ta'ala. Singkat cerita, dalam peristiwa tersebut, di mana dalam sejarah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk seorang nabi yang kaya. Konon hewan ternak Nabi Ibrahim itu mencapai 12.000 ekor. Di sisi lain, malaikat Allah merasa iri atau cemburu hati ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah, kepada Nabi Agung Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, kenapa engkau memberikan gelar Al-Khalil, memberikan gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim? Wahai para malaikatku, engkau tidak mengetahui. Jangan kamu melihat zahirnya saja, lahirnya saja Nabi Ibrahim adalah orang yang kaya. Tapi kamu lihat seberapa tingginya kebaktian seorang hamba kepada Khaliknya. Tanpa ragu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah tersebut untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Disinilah kebaktian Nabi Ibrahim dibuktikan, bukan hanya sebatas lisan, tapi real dengan bukti nyata, perbuatan nyata ia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hari raya Idul Adha juga disebut dengan hari raya kurban. Berbicara tentang kurban, mungkin kita semua selaku manusia pernah berkorban. Tetapi perlu diketahui bahwa korban dan kurban beda. Kurban di sini yang dimaksud adalah bentuk takorrub, bentuk ketaatan seorang hamba, ketakwaan seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mampu untuk mengalirkan darah, meneteskan darah seekor hewan, baik domba, kambing, sapi, kerbau ataupun onta. Kalau bukan kesadaran hati, kalau bukan atas dasar kekuatan iman dan takwa dalam hati, meskipun dia kaya, meskipun banyak hartanya, meskipun sapi ada di dalam kandangnya berekor-ekor, tetapi karena imannya lemah, karena ketakwaannya lemah, kesadaran hati sebagai seorang hamba lemah, maka dia akan enggan untuk berkurban sebagai bentuk taqarrub ilallah. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang perlu kita ambil hikmah dalam
hari raya kurban atau penyembelihan hewan kurban adalah bukan hanya sebatas mengalirkan darah, memotong hewan kurban tersebut sebagai bentuk taqarrub ilallah. Tapi di sisi lain ada makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penyembelihan hewan ternak, dalam penyembelihan binatang kurban tersebut, ada makna yang kita ambil adalah bagaimana kita selaku manusia ini dapat menyembelih sifat-sifat hewani yang bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Kita raganya manusia, jasadnya manusia, fisiknya manusia, tetapi mungkin tidak sedikit sifat-sifat hewani, sifat-sifat kebinatangan masih ada bersemayam di dalam dada kita. Nah, dengan momen penyembelihan hewan kurban, hendaknya kita pun bagaimana bisa menyembelih sifat-sifat hewan yang ada di dalam hati kita. Sifat rakus, sifat tamak, sifat angkuh, sifat sombong, sikap takabur, sikap pengen menang sendiri. Maka di pesantren diajarkan yang besar menyayangi yang kecil hormat kepada yang besar. Di pesantren tidak ada hukum rimba seperti hukum yang berlaku bagi hewan ataupun binatang. Siapa yang kuat dialah yang menang. Tidak. Sungguh luar biasa. Di dalam kitab Nasoihud Diniyah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu setiap mau makan malam selalu memerintahkan pembantunya untuk keliling ngecek masyarakat tetangga sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ada tetangga masyarakat lingkungan sekitar Nabi Ibrahim yang belum makan, lapar, apalagi anaknya sampai nangis kelaparan, maka Nabi Ibrahim tidak akan makan sebelum mereka semua kenyang. Diantarkanlah makanan kepada mereka yang merasa lapar. Ini diantara bentuk suri tauladan dari Nabi Ibrahim yang harus kita ambil, yang harus kita contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak peduli kepada orang miskin, kepada anak yatim piatu, kepada orang fakir, orang tua jompo, orang yang lemah, yang tidak mampu, maka kemungkinan, kata Rasul, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu hampir-hampir saja bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam kekafiran. Maka sekali lagi, keteladanan Nabi Ibrahim patutlah kita contoh bagaimana kita mempunyai sikap kepedulian kepada sesama dan juga kepada lingkungan sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir di antara hikmah keteladanan yang kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah merupakan sosok seorang orang tua yang sukses di dalam membina, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleh semua. Nabi Ismail, Nabi Ishak semuanya menjadi nabi. Cucunya yakni Nabi Yakub menjadi nabi. Cicitnya Nabi Yusuf pun menjadi nabi. Menjadi orang-orang yang solih, menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang dapat melanjutkan ketauhidan ayahnya, ketauhidan bapaknya, ketauhidan kakek buyutnya. Nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai agama mampu Nabi Ibrahim tanamkan kepada anak cucu dan keturunannya. Sungguh luar biasa. Bagaimana ketika orang tua sudah tidak ada, anaknya tetap sholat menghadap kiblat. Bagaimana orang tuanya sudah tidak ada, anaknya tetap sujud ibadah sembah bakti kepada Allah. Bagaimana orang tuanya sudah tidak ada, anaknya, saudaranya tetap rukun, tidak saling bermusuhan dan seterusnya. Maka di sini guru-guru kita sungguh luar biasa. Sebagai pengganti orang tua kita berusaha semaksimal mungkin, untuk bagaimana kita semua menjadi putra-putri yang solih dan solihah, yang mampu meneruskan tauhid, yang mampu meneruskan hamba yang mau bersujud sembah bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita pun luar biasa, mereka peras keringat banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, membiayai kita di pesantren. Supaya apa? Supaya kita nanti ketika mereka sudah tidak ada, kita tetap sujud kepada Allah, kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap memeluk agama Islam, kita tetap mempunyai akhlak yang baik, mempunyai perilaku yang baik.
menjadi anak yang solih dan solihah, kebanggaan orang tua, keluarga dan guru-guru kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Barangkali demikian khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik alaina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.